Salah satu hal yang dianggap bahwa proses hukum itu sudah bercampur dengan hukum adalah ketika ada upaya untuk merebut atau mencaplok Partai Demokrat dari Ketua Umum AHY dilakukan oleh Kepala KSP Muldoko. Pak Didik, Bang Nasir sudah melempar bolanya ke Pak Didik ini tadi soal membegal Demokrat. Itu adalah salah satu langkah untuk menunda pemilu atau lebih tepatnya untuk menjegal Anies. Betulkah demikian? Begini, sebelum saya menjawab itu, tentu kata kuncinya adalah tidak ada asap kalau tidak ada api. Artinya apa? Jika kemudian seperti Bang Denny Indrayana, juga ada kelompok masyarakat yang kemudian terus khawatir terjadinya upaya-upaya untuk mengganggu pemilu ini, tentu itu hal yang wajar gitu. Karena apa? Ingat dulu bahwa muncul berbagai wacana dan gerakan yang kemudian pertama kita melihat memperpanjang masa jabatan. Kemudian bergulir juga, kemudian isu terkait dengan penundaan pemilu. Nah, ini terus kemudian masyarakat ataupun kelompok masyarakat juga bisa menilai tidak salah kemudian jika menganggap dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, salah satunya adalah bagaimana kemudian adanya upaya. Oke, ada rangkaian peristiwa terdahulu ya. Oke, yang terkait dengan Demokrat. Dan ini common sense, rasional ditangkap publik. Dan kami Demokrat mengalami itu. Bagaimana mungkin kemudian produk pemerintah dalam tanda kutip hasil Kongres Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh pemerintah dalam hal ini Menkumham, kemudian dicoba untuk dilawan atau coba dilanggar oleh juga salah satu pejabat pemerintah dalam hal ini Muldoko yang kemudian melakukan upaya untuk merebut kekuasaan tanpa hak. Merebut kekuasaan dengan melanggar hukum, melanggar anggaran dasar. Dengan kata lain, Demokrat melihat itu sebagai salah satu upaya untuk mengganggu pemilu ya? Sudah pasti, karena Partai Demokrat adalah peserta pemilu. Bayangkan jika apalagi dikerucutkan kepada sekarang, melihat koalisi perubahan gitu dan persatuan, di mana tiga partai ini yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS ini juga mempunyai kesamaan untuk mengusung Anies sebagai presiden. Kemudian kita juga melihat secara kalkulasi matematika, angka-angkanya adalah jika salah satu ini kemudian diganggu tidak menjadi bagian pengusung, maka Anies pun juga tidak bisa naik. Nah, ini yang tentu tidak bisa kemudian dianggap berdiri sendiri, yang kemudian kita juga harus waspadai gitu ya, karena upaya-upaya untuk mengganggu Demokrat terkait dengan begal politik masih terjadi. Masih terjadi. Saya ingin pastikan ke Mas Faldo, karena yang disebut di sini adalah Kepala KSP, orang lingkaran istana. Presiden Jokowi sebagai atasan Kepala KSP Muldoko dinilai membiarkan dan merestui Muldoko. Ya, penilaian orang kan macam-macam, Mbak Zilvia. Dan itu bebas ya. Tapi yang pertama, sikap pemerintah jelas. Ketika Ketum AHY datang ke istana, Pak Presiden menyampaikan sikapnya clear, loud and clear gitu, bahwa kita tidak terlibat. Itu satu. Yang kedua, sikap pemerintah tergambar dari apa yang diputuskan oleh Menkumham. Mohon maaf, Haji Denny berusaha untuk memelintir nih, seolah-olah ini Pak Muldoko menggugat Pak Yasona. Bukan begitu. Sebenarnya ini Partai Demokrat versi Pak Muldoko sedang menggugat ya apa yang diputuskan oleh Kemkumham melalui jalur yang ada. Karena kan negara ini nggak negara begal-begalan. Itu yang kedua. Jadi kalau seandainya ada bukti nih, ada nih buktinya nih, nggak asumsi-asumsi bahwa memang terlibat, ya tunjukkan aja. Publik pasti ngamuk gitu. Orang pasti bisa melihat. Jadi sampai sekarang tidak ada bukti kami kira itu kalau sampai sekarang Muldoko bisa sampai bisa mengajukan PK dan tidak ada langkah apa-apa dari istana, di proses hukum. Tidak bisa disimpulkan bahwa itu tidak mesti. Kalau seandainya berbicara, nanti ujungnya kan ditendang ke reshuffle biasanya tuh. Sangat nyata dan dalam common sense publik, bagaimana kemudian etika pejabat negara ketika harus melayani masyarakat, dia juga terpagari oleh etika-etika politik yang ada. Perebutan kekuasaan itu bukan hanya merebut kekuasaan dengan cara-cara yang melanggar hukum, cara-cara yang melanggar konstitusi dan etika. Jika pejabat negara tidak menunjukkan etika kenegarawanannya, bagaimana kemudian masyarakat bisa trust, bisa percaya. Dan ini nyata terjadi di Demokrat, bahwa anggaran dasar kami legal, anggaran dasar kami sah, kemudian dilakukan KLB yang menyatakan bahwa anggaran dasar kami tidak sah, bahwa ini terjadi penzaliman. Artinya, jika seorang pejabat negara yang mengerti hukum, mematuhi hukum,
bukan melakukan KLB dengan cara-cara yang begitu. Baik, challenge dulu, uji dulu anggaran dasar yang sudah disahkan tidak bahwa Presiden Jokowi tidak melakukan apa-apa untuk itu? Ya, tentu kami berharap banyak karena bagaimanapun juga bahwa KSP Muldoko ini adalah bagian dari pemerintah. Tentu kami menghargai jika tadi Faldo menyampaikan bahwa sikap pemerintah sudah jelas, political will-nya ada, tapi kami juga berharap action will dari Presiden untuk melihat kondisi secara terang, kemudian menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan hak action will-nya yang kita tagih sekarang ya. Bagaimana Mas Faldo? Ya, saya kira wajar lah ya kalau seandainya diharapkan etika dan sebagainya, kita sepakat untuk value-value itu gitu. Tapi dalam derajat tertentu kita juga tidak bisa, ya nanti kalau diintervensi dibilang pemerintah eksekutif intervensi lembaga penegak hukum gitu kan. Kemana-mana lagi larinya. Jadi ya kami kira sikap pemerintah sudah jelas, jangan dipelintir bahwa ini Pak Kepala Staf KSP menggugat Menkumham, bukan begitu, tapi Partai Demokrat yang versi Pak Muldoko yang lagi beliau uji juga, ya, dia menggugat apa yang diputuskan sama pemerintah. Jadi itu dua hal yang berbeda loh. Jadi menurut kami kalau seandainya soal tindakan kepada Pak Muldoko, beberapa dari teman-teman Pak Didik juga bilang reshuffle. Ya soal reshuffle lagi-lagi itu adalah tim prerogatifnya Bapak Presiden. Toh tadi yang dikritik sama Mas Rajiv, Nasdem juga santai-santai aja, masih ada kok, masih jalan pemerintahan. Gitu. Sebelum kita break, saya berikan kesempatan dulu ya kepada Mas Umam untuk menganalisa apa yang terjadi dengan adanya cuitan-cuitan atau nyanyian dari Denny Indrayana, kemudian soal Demokrat. Ini sebetulnya betulkah ini adalah siasat untuk menunda pemilu kalau menurut Mas Umam? Apa yang disampaikan oleh Prof. Denny itu sebenarnya menjadi concern dari hampir semua kalangan masyarakat sipil. Jadi civil society sejak 2021 memang memiliki concern yang sama. Karena bagaimanapun juga netralitas kekuasaan itu dibutuhkan untuk menghadirkan demokrasi yang adil, yang terbuka. Tetapi problemnya kemudian kalau misal kita cermati ada timeline yang cukup unik. Sejak tahun 2021, narasi-narasi tentang perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, sampai kemudian sekarang menggunakan skema yang lain, itu terus bermunculan. Dan kita juga seringkali dibuat dengan terkejut-kejut. Bagaimana ada sebuah putusan misalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memberikan putusan yang dalam konteks legal kewenangannya tidak sah. Dalam konteks substance itu juga misleading, tetapi bisa muncul. Dan per hari ini juga kita tidak melihat hasil dari proses investigasi di KY, Komisi Yudisial sendiri terhadap proses putusan itu seperti apa, tidak clear. Dan itu amar putusannya meminta untuk clear itu, melakukan penundaan terhadap tahapan-tahapan pemilu. Artinya apa? Kalau kita lihat ada upaya dari the invisible hand yang mencoba untuk melakukan rekayasa ini, yang semula menggunakan operasi politik dengan cara-cara yang sistematis, berbagai ketua umum partai dilakukan statement-statement terbuka, kemudian untuk melakukan respon terhadap bagaimana respon publik. Sekarang ada situasi yang berbeda, Mbak. Karena itu responnya begitu kritis dari civil society, maka satu-satunya cara yang efektif adalah menggunakan instrumen penegakan hukum. Maka kemudian ketika kemudian itu diputuskan, misalnya dengan menggunakan di undang-undang, di PN Jakarta Pusat, semua kemudian bisa bersembunyi di belakang independensi kekuasaan kehakiman. Ini urusan kekuasaan kehakiman, tidak ada sangkut pautnya dengan kami. Tetapi everything is constructed by politics. Nah, oleh siapa sebetulnya konduktor di balik skenario itu yang disebut oleh Mas Umam? Kita